Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki materi proyeksi. Kalau minggu kemarin kalian sudah membuat etiket, mungkin sudah ada yang membuat atau mungkin masih belum, ya bisa disusulkan. Tapi nanti saya harap kalian semua sudah mengumpulkan tugas yang etiket. Nah, hari ini kita sampai di materi proyeksi. Apa sih itu proyeksi? Nah, proyeksi adalah pandangan. Digunakan ya, digunakan gambar yang bisa berbentuk tiga dimensi ataupun dua dimensi. Nah, untuk proyeksi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proyeksi piktorial dan juga proyeksi ortogonal. Proyeksi piktorial atau gambar tiga dimensi, sedangkan proyeksi ortogonal yaitu gambar dua dimensi. Gambar proyeksi yang dihasilkan dari proyeksi suatu benda disebut gambar pandangan. Makanya yang namanya proyeksi itu disebut juga dengan pandangan. Gambar pandangan dapat tunggal ataupun majemuk, jadi bisa lebih dari satu pandangan. Pengertian dari gambar proyeksi sendiri itu dapat diproyeksikan dengan garis atau secara tegak lurus pada dua bidang dimensi atau kertas gambar, sesuai dengan ketentuan dan jenis proyeksi yang digunakan. Macam dari proyeksi karena ada dua, yaitu piktorial dan ortogonal. Kalau piktorial itu dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu proyeksi dimetri, isometri, miring, dan perspektif. Sebelum saya jelaskan empat macam proyeksi piktorial ini. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan proyeksi piktorial terlebih dahulu, atau proyeksi gambar tiga dimensi. Untuk proyeksi ortogonal setelah penjelasan dari proyeksi piktorial ini selesai. Gambar proyeksi piktorial adalah gambar dalam bentuk sebenarnya. Gambar tiga dimensi. Yang mana dia digambar pada bidang dua dimensi atau pada buku gambar. Pada gambar teknik mesin, umumnya gambar piktorial, disajikan dengan cara proyeksi isometri, dimetri, miring dan perspektif ini. Nah, untuk perspektif, dia memiliki sudut 45 derajat. Kalau dimetri, nah semua ini dimetri, isometri, miring, perspektif, dia memiliki sudut masing-masing. Dan tentunya sudutnya berbeda-beda. Untuk proyeksi dimetri, sudut kemiringannya yaitu X 7 derajat dan Y 40 derajat. Jadi ini X ini 7 derajat, ini 7 derajat. Kemudian Y-nya ini 40 derajat. Untuk skalanya, ukuran Y adalah 1:2, sedangkan yang lainnya adalah 1:1. Nah, sebelum masuk di skala, kita akan menjelaskan tentang sudut kemiringan. Nah, saya jelaskan tentang sudut kemiringan. Untuk sudut kemiringan, untuk membuat sudut miring ini, kalian harus membutuhkan dua buah penggaris. Yang pertama yaitu mistar 30 cm, yang kedua adalah busur. Ya. Busur derajat gunakan untuk membuat sudut kemiringan tersebut. Kalau kalian sudah membuat garis tegak lurus ya, tegak lurus T, kebalik itu namanya tegak lurus. Garis tengah seret lurus ini, kemudian ke samping memanjang lurus. Kalian tempelkan titik pusat dari sudut tersebut. Dari
busurnya ditaruh di tengah-tengah sini. Nah, kalian lihat, yang kiri 7 derajat, yang kanan 40 derajat. Kalian titik di ujungnya busur. Setelah dititik 7 derajat dan 40 derajat, kalian garis lurus dari titik tengah sini ke kanan dan ke kiri, mengikuti titik yang kalian buat tadi. Setelah digaris lurus, kalian baru membuat bentuk yang seperti ini, ya, persegi dengan ukuran 40 milimeter. Apabila sudah terbuat 40 milimeter bentuk persegi seperti ini, ya. Loh Bu, kalau misalnya ini 40, yang sini 40, semuanya 40, ini berapa Bu? Otomatis diperkecil, 2 kali lebih kecil, yaitu 20. Karena skalanya 1:2. Kalau yang tadi 1:1 kan berarti ukuran asli. Sedangkan 1:2 yaitu ukuran asli yang dibagi 2 atau diperkecil. Nah, ini namanya proyeksi dimetri. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Hari ini kita pengenalan sudut saja dulu untuk proyeksi, dimetri, miring, perspektif, kemudian isometri. Sedangkan proyeksi isometri, sudut kemiringannya yaitu 30 derajat. Sudut kemiringan 30 derajat ini berlaku pada sudut sumbu X dan Y. Jadi sudutnya 30 derajat kanan dan kiri. Kita buat garis tegak lurus sama seperti tadi waktu membuat gambar seperti dimetri. Kemudian ditarik garis, ya, pada titik yang sudah dibuat setelah kalian tempelkan busurnya. Yang kanan 30 derajat, yang kiri 30 derajat. Untuk macam-macamnya isometri ada 3. Yang pertama yaitu isometri normal, terbalik, dan horizontal. Nah, normal sudutnya ada di bawah 30 derajat kanan dan kiri. Sedangkan terbalik sudutnya ada di atas, ya, 30 derajat kanan dan 30 derajat yang kiri. Seperti ini terbalik. Untuk horizontal, sudutnya ada di samping kanan, 30 derajat. Ini, 30 derajat atas, 30 derajat bawah. Jadi, membuat garis lurusnya, tegak lurusnya di sini. Nah, kemudian baru dikasih busur. Untuk proyeksi miring, nah, miring ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kavalier dan kabinet. Nah, saya akan jelaskan untuk proyeksi miring. Proyeksi miring, inti kemiringannya yaitu 45 derajat ada di sebelah kanan. Ini. Ya. Yang sebelah kiri berapa Bu? Yang sebelah kiri ini 0. Jadi lurus 0. Sebelah kanannya ini 45 derajat. Sedangkan proyeksi perspektif itu bentuknya seperti ini. Jadi mengerucut. Jadi ini bentuk nyata. Kemudian dilihat pada satu titik. Kita buat titik di sini, kita tarik garis dari sudut-sudutnya. Sret ini ya, sudut-sudutnya ditarik garis. Sampai dengan satu titik, ini namanya proyeksi perspektif. Bisa dibuat 2 titik, bisa. Dibuat 2 titik dan juga 3 titik. Demikian materi yang saya sampaikan. Untuk tugasnya, masih belum. Kita harus mencermati materi yang saya sampaikan terlebih dahulu. Silakan dicatat dan digambar. Dan silahkan disampaikan di Google Classroom catatannya. Bisa juga kalian datang ke sekolah untuk melampirkan catatan yang kalian buat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.